world and the fullness thereof, segenap bumi dan segala isinya, termasuk manusia, termasuk sesuatu dalamnya, miliknya Tuhan. Amen. So ini Tuhan sama dalam Yesus Kristus. Segenap bumi dan segala yang ada di dalamnya, termasuk manusia, termasuk lembu-lembu, termasuk kayu, rimba, semua yang di dalam ciptaan miliknya Tuhan. So dunia miliknya Tuhan, ciptaan miliknya Tuhan. He is the sovereign owner of all created things. Yang kita dapat lihat dan tidak dapat lihat, especially yang dapat kita lihat, miliknya Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata, pengakuan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. The Lord is my shepherd, I shall not be want. Ini kehidupan Daud di dunia ini. Dia mengakui, dia lihat, dia memandang, dia percaya Tuhan gembala yang baik, provider, protector. Dalam Mazmur 23, amen. Tuhanlah gembalaku yang baik. The Lord is my shepherd, I shall not be want. He made me lie down in green pastures. He led me beside still waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, because you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Jadi kita tahu segenap bumi ini milik Tuhan, tapi Tuhan juga adalah provider yang pasti memberi segala yang diperlukan sepanjang hidupnya. Begitu juga kita. Amen. Dia baik-baik. Dia memelihara kita. Carilah dulu kerajaan Allah, Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kamu perlukan. Yang dicari-cari orang kafir, orang kafir adalah orang yang di luar Kristus. Yang dicari-cari hanya fokus mereka, konsentrasi dan agenda mereka adalah dunia. Tapi kita beyond dunia. There is a life that we are moving on. Jadi firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kamu perlukan akan ditambahkan. Add unto you, shall be multiplied, added unto you. So tidak pernah semua memberi. Balik kepada asalnya, the earth is the Lord. Segenap bumi ini milik Tuhan dan segala yang ada di dalamnya. Tapi dia juga provider kita. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Beri kepada kehendak Tuhan, beri kepada kehendak Tuhan, beri kepada hamba Tuhan. Tidak akan beri. Jangan beri kok. Jangan beri sami. Nanti kamu yang buka botol untuk roh jahat, tetap. You give the wrong source, you receive what is rightfully connection dengan kamu. Tidak salah membantu orang yang dapat Tuhan, tapi jangan beri kepada yang ada di neraka, orang yang dalam memang emas 100%, memang enggak dalam itu objektifnya adalah supaya menyalurkan substan rohani kepadamu. So give to the right source. Kamu beri sekalian, kamu tidak rugi. Berilah. Tapi ini apa? Ini just contohnya saja, kan? Kalau memberi kepada suami yang utama itu, kamu memang akan dengan dia kalau kamu mau. Kamu juga mendapat apa yang dia connection dengan dia. Kamu juga ada stay. Begitu juga kamu memberi kepada Tuhan. The grace of God upon His life shall be flow into you. Segenap bumi ini miliknya Tuhan dan segala isinya. Ini introduction sejak belum berbahaya. Dalam tubuh Kristus kita perlu lawyer, supaya menjaga undang-undang dalam negara. Kalau menteri UMB atau menteri siapapun korupsi, lawyers ada undang-undang.
dalam posisi negara. So harus ada lawyers Kristen yang mengasihi Tuhan dengan profesinya melalui Tuhan. Kita perlu lawyers. Kalau tidak ada lawyers sekalipun nanti diputar balik undang-undang negara, kita pun terjepit. So kita perlu lawyers. Kita perlu dokter, kita perlu nurse. Kita perlu juga orang yang kerja di Eropa. Ya. Semua profesi kita perlu. Guru, engineers, dokter, nurse, polis. Kita semua perlu. Yang berkebun pun kita perlu. Dan tubuh Kristus. Apapun vocation, profesi kita, pelayanan kita, pekerjaan kita memiliki Tuhan di situ. Itulah satu seri itu bisa ditembaknya, bisa tidak seri lagi. Tapi semua kita dua sawit ingat pelayanan Tuhan. Karena segala bumi ini miliknya Tuhan. Kesempatan keluar Tuhan berikan melalui Dia, supaya pada suatu hari kelak kita adalah upah dari Tuhan. Dan kita berinvestasi masa kita di dunia ini untuk pelayanan Tuhan. Hidup kita yang Tuhan mau dipakai. Mungkin kita katakan saya tidak ada bakat ataupun ekspertis. Saya hanya seorang ibu di rumah saja. Saya tidak ada ekspertis ataupun bakat. Kalau kamu di rumah ada anak cucu 2, 3, 4, 5, itulah juga kamu harus menjaga mereka. Bring them up in the training teaching of the Lord. Ada yang kata itu saya tidak ada apa-apa, saya jaga anak cucu saja. Kalau situ kamu harus kamu diberi kepercayaan untuk mendidik anak cucumu, dijaga jalan Tuhan supaya mereka dewasa nanti mereka tidak menyimpang. Ada yang ada cucu sini, apa yang katakan? Semua kita ada peranan. Melalui Tuhan adil, Dia beri kita semua orang percaya peranan dalam tubuh Kristus. Itulah hal yang baik. Tuhan adil dan beri kita kesempatan dan peluang. Semua kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Tak perlu kita pergi full time kalau Tuhan panggil. Tapi kalau Tuhan panggil, back your back and go. Amen. Di mana Tuhan panggil, Tuhan yang panggil. Semua kita melalui Tuhan. Sebagai guru, amen. Apapun profesi kita, financial, support dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil, take your back and go. So saya mendorong kita dalam hidup ini. Inilah kesempatan dan peluang. Never underestimate you are God creation. Di dalam dunia ini 5 billion, more than 5 billion manusia di bawah matahari ini. Tidak ada seperti kamu. Jadi is the only the name. This is saya juga. There is no one like you. You are unique by your own ciptaan Tuhan. DNA. Kamu saja yang punya DNA thumbprint itu tekan. Tidak ada sama. Amen. So kita adalah special. Tuhan make us unique. Unity in diversity. DNA ini dalam tubuh Kristus. Kristus saya we are God's dalam Jesus. Maksudnya God live in us. We move, God move. Itu pengertiannya Alkitab ya, pengertiannya. Bukan memegangkan dari, tapi pengertian di pengertian kita bersekutu dengan Tuhan. Roh ada dengan kita. So God is in us. Saat turun jadi kopi minum kopi, God is in saya. Melalui tubuh saya. Apabila tubuh ini tidak bermaya lagi, the spirit in me, tubuh itu selihat. This is really keluar dari tubuh tadi itu, visual. Karena manusia, God drive unto Adam, the breath of God. Itulah hidup itu tidak dapat dimatikan lagi. The salvation of soul. Tubuh yang sementara ini akan habis juga riwayatnya. Tapi the moment dia tidak bermain lagi, roh udah, the spirit step up, hidup selamanya. Karena itu daripada Tuhan. Selalu di dalam acara kuburan, debu kembali menjadi debu, roh kembali pada Allah yang mengaruhnya. So sampai sangat penting. So peranan kita dan pada
pagi hari ini kita akan bicara tentang hati. Jahat. Katakan kepada Paulus sebelah, jahat. Hati. Jagalah hatimu. Amsal 4:3. Jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Nah, firman Tuhan katakan hati kita yang kontrol semua activity human activity. Kepala kita itu, tapi mulai dari hati kita. Hati yang kontrolnya. Above all else, guide your heart, for everything you do flows from it. Jaga hatimu lebih daripada segalanya. Memang jaga yang lain juga, tapi hati kita daripada segalanya. Karena dari situlah terpancar mata kehidupan. Nah, Alkitab katakan the totality of one intellect, emotion, and will dikontrol oleh hati. Apa yang kita lakukan, pikirkan, kita marah, emosi, kita senang, semuanya di hati. Itulah Tuhan mengubah hati manusia supaya dapat mengubahkan pikirannya. Renew your mind. Ubah pikiran, kata firman Tuhan dengan firman Tuhan. Renew the mind by the word of God. Change my heart, oh God. Dari hati mengubah seseorang itu, perangai karakternya, sehingga diterima Tuhan karena dia telah berubah menjadi new creation dalam Yesus Kristus melalui hati kita. Manusia yang pertama, the heart is the center of the intellect. The heart is the center of the intellect. Hati adalah pusat pemikiran. Apakah manusia tahu sesuatu melalui hatinya? Sepertinya dalam Ulangan 8 ayat 5. People know things in the heart. Ulangan 8 ayat 5 berkata, maka sadarilah dalam hatimu bahwa seperti seseorang yang mendidik anaknya, demikianlah Tuhan Allahmu mendidik kamu. So, sadarilah dalam hatimu. Sedalam, bukan dalam pikiran, dari hati mulai. Sedalam dalam hatimu. So, kita juga berdoa dari hati. 1 ayat 12. Meditate di dalam dan device plans, mengaturkan perencanaan kita daripada hati. Plans, device plans di dalam. Mazmur 1 ayat 2. Yang merancang perbuatan durjana dalam hati mereka. Mereka selalu menyatakan peperangan. Nah, dalam hati kita device plan. Oh, besok saya pergi memburu di Long Ikan. Kamu pergi nyikap itu, kita mulai berpikir dalam hati. So, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Percaya dalam hati. Roma 10:9. Percaya dalam hati. Jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. So, dalam hati kita percaya. Dalam mulut kita mengaku. Mulut mengaku dan hati dan mulut bekerja sama. Tapi mulai berarti kita bisa dalam hati. Jangan hati membuat mulut bekerja mengaku dan diselamatkan. So, dengan hati, all of these actions of the heart are primarily issues involving the mind. Tapi dari hati yang melibatkan pikiran, tapi mulai dari hati. So, itu Tuhan suruh jaga hati kita. Above all, kata Tuhan, jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. So, jaga hati kita. Termasuk juga jaga kesehatan supaya ini dapat bergerak bagus. Kalau berarti juga jaga ini. Okay. Kita yang diberikan jaga hati kita, jasmani dan rohani.
Yang kedua, the heart is the center of emotion. Hati adalah pusat emosi atau mood atau perasaan. Hati. Ini berdasarkan firman Tuhan. The loving heart, hati yang mengasihi. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu dan dengan sepenuh kekuatanmu. So, dengan hati, center of emotion, hati kita. Hati yang tabah, courageous heart, hati yang tabah. Mazmur 27 ayat 18. Nantikanlah Tuhan, tabahkanlah dirimu, teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. So, hati kita harus tabah dan teguh. Dari hati, kontrol emosi kita. The humble heart, hati yang rendah. Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus berkata, ambillah daripadaku dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. So, Bapak Ibu Saudari, all this action, semua pergerakan ini, semua activity ini, all this action of the heart are primarily emotional in character. Tapi dari hati. Tadi yang mempengaruhi pikiran ini dan mempengaruhi emotion karakter kita, emotion kita. Yang ketiga, the heart is the center of human will. Pusat kehendak membuat keputusan daripada dalam hati. Hati yang keras seperti perok, keras seperti dia. Lihat dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, bersedialah apabila kamu kembali ke Mesir, segala keajaiban yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, lakukanlah semuanya di hadapan Firaun. Akan tetapi aku akan membuat dia keras hati dan tidak mengizinkan orang Israel pergi. So ini contoh keras hati. Itulah firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Kalau selalu mengeraskan hati, dikeras seperti hati Firaun, dia dapat tahu bertobat lagi. Hati yang yielded to God, yang berserah pada Tuhan. Yosua 24:3. Sekarang singkirlah, Yesus berkata, sekarang singkirlah segala tuan bangsa asing yang ada antara kamu dan palingkan hatimu akan sepenuhnya berpusat kepada Tuhan Allah Israel saja. So dari hati harus berserah pada Tuhan. The heart that is devoted to seeking the Lord. 1 Tawarik 22 ayat 19. Hati yang mencari Tuhan. 1 Tawarik 22 ayat 19. Sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari hadirat Tuhan Allahmu. Segeralah bangunkan tempat suci bagi Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan segala alat kelengkapan tempat suci Allah dapat dibawa masuk ke dalam bait Allah yang akan dibina bagi nama Tuhan. Hati yang devoted mencari Tuhan. Nah, sikap hati di luar Tuhan, sikap ataupun sifat hati tanpa Tuhan. Adam dan Hawa, contohnya mereka pilih untuk ikut kata ular tua itu, untuk makan makan buah yang di pokok good and evil itu. Kan Tuhan Allah beritahu mereka, warning, especially Adam. Ya, ada beritahu seperti itu. Tapi Adam kok Tuhan Allah connect dengan Adam yang sebagai the first Adam. Dia dapat Tuhan. Jadi Tuhan katakan kepada dia jangan makan the tree of good and evil. Dan Adam beritahu istrinya. Tapi pada masa itu datanglah Tuhan di situ. Bapak, betul kan Tuhan katakan kamu makan buah itu akan mati. Awal tambah. Ya Tuhan suruh beritahu warning kalau kami pegang dia bilang, tapi dia tambah. Karena dia tidak dengar dari Tuhan yang mengatakan jangan makan beradab. Tapi istrinya ini katakan jangan pegang, juga ada tambah.
Jadi melalui istrinya mulai itu, oh Tuhan tidak mau kamu seperti dia, tahu golden devil. Kalau kamu makan dia, kamu seperti Allah. Matamu terbuka, kamu diberi hikmat, kepandaian, kamu seperti Allah. No good and evil. Karena pada masa itu mereka dekat, tapi kemuliaan Allah yang meliputi mereka. Mereka tidak tahu. Dipenuhi dengan glory of God. The first couples. Tapi oleh karena dipujuk ataupun ditipu oleh iblis pula itu, awal ambil buah apel itu yang dilarang. Banyak kosan tapi yang dilarang itu diambil. Semakin dilarang semakin ambil, diambil. Merah, yang manis. Jadi Adam tahu disalah tapi cintanya buka, artinya David buka. Nah, makan juga. Coba dia tidak makan, tidak, Tuhan bawa satu lagi untuk dia. Tapi dia makan juga. Kalau sayang kepada Allah, tanpa soal Tuhan beri mandai kepada Allah, jangan makan. Tapi oleh karena istrinya bagi dia, Tuhan Allah istri, Tuhan Allah istri. Saya ini siapa apa, tapi dia kamu itu, dia kamu betul hanya komen dia. Istrinya bagi ini, makanya tidak makan tidak. Kotor. Sudah. Makan juga. Namun mereka makan. Evil enters their heart. Bisa itulah. Adam tidak melakukan tanggungannya menjaga istrinya. Jadi sifat dan sikap hati takut Tuhan. The moment mereka lakukan itu, their decision drastically affected the human heart. It became filled with evil. Saat itu, kadang makan buah itu saja. Simple, tapi obedience yang penting. Tidak kurang buah sana, buah makan, buah durian, buah apa saja. Yang dilarang itu sudah ambil. Obedience is better than sacrifice, kata Tuhan. So, disitulah the human heart now feel evil. The glory of God depart from them. Mereka lihat, utong kan atau tidak? Oh, macam itulah kira-kira agak kejut bah. Kira-kira glory lagi. Oh, nanya tahu. Baik. Tuhan ambil the first sacrifice. Manalah yang buat dia bunuh binatang demi kasih sayangnya pada manusia. Ini melambangkan Kristus yang sacrifice dosa manusia. God buat daripada kulit memberi manusia. Mereka ambil kayu, mereka ambil daun tutup. Tapi bagaimana mau jalan untuk itu juga. Ada juga yang masih menggunakan, tapi Tuhan ambil yang spesial, ambil beri kepada mereka doang. Karena Tuhan mengasihi manusia. Memang Tuhan tahu suatu ketika akan mereka manusia gagal juga, tapi yang Tuhan mau adalah obedient. Itulah dalam firman Tuhan Yeremia katakan, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Ini dalam Yeremia 17 dan 9. Who can understand it? Hati itu licik melebihi segala sesuatu, bahkan sangat parah. Siapa dapat mengetahuinya? Wah, Yesus juga confirm diagnosis Yeremia. Wah, Yesus confirm Yeremia diagnosis manusia. Dan Yesus juga katakan di dalam Markus 7, karena dari dalam hati manusia lah timbul pikiran yang jahat yang mendorong seseorang berpikiran durjana. Dari hati yang membawa pikiran durjana, evil thought, berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, tamak, berdendam, menipu, memuakkan,
kata-kata lucah, mata berkata jahat, dengki, mengkufuri Allah, belagak sombong dan bersikap bodoh. Semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati, dan itulah yang menajiskan manusia. Maka dikatakan kotor tidak. Karena makanan itu masuk mulut dan masuk mulut keluar tubuh juga. Tetapi daripada hati, manusia itulah yang membuat dalam kotor di hadapan Tuhan. So itulah permulaannya manusia, hati manusia evil masuk ke hati manusia. Itulah Tuhan suruh menjaga hati kita. Ibrani 3 ayat 6, Ibrani 3 ayat 8. Jangan keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan dahulu pada masa cobaan di gurun. So Tuhan mau kita yang keraskan hati kita. Firaun melihat mujizat demi mujizat. Selepas itu keraskan hati dia, karena dia selalu mengeraskan hatinya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 2, karena demikianlah firman-Nya, aku telah mendengar kata-katamu ketika aku berkenan, dan pada hari penyelamatan aku telah menolongmu. Sekaranglah waktunya Allah berkenan, dan sekaranglah hari penyelamatanku. Jadi jangan keraskan hatimu. Now is the days of the grace of God. Now is the days of favor. When I hear your prayer. Masa ini adalah masa anugerah Tuhan. Mendengar dan menjawab. Hati yang telah dirubah, yang telah dibaharui Tuhan. Ini yang kehendak Tuhan, supaya hati manusia itu dirubah. Regeneration. Regeneration maksudnya ada generation yang dulu, tapi regeneration lagi, pembaruan. Inilah solusinya dari Tuhan ke atas hati manusia yang berdosa. Harus ada regeneration, perubahan, recreation daripada hati. Regeneration is a mental of the heart. Those who repent from their heart of all sin and confess in their heart that Jesus Christ Lord. Romans 9. Now born again and receive a new heart from God. 2 Korintus 5:17 ciptaan baru dari Yesus. Apabila hati manusia itu bertobat dan menerima anugerah Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat, diberi ciptaan baru. So inilah solusinya Allah kepada manusia yang berdosa. Semua manusia harus menerima grace of God, pengampunan itu. Dan hati yang dirubah oleh Tuhan mengalami spiritual birth. God create a desire to love you. Hati atau kehidupan yang telah dirubah oleh Tuhan. Apabila kita telah bertobat menerima Yesus Tuhan selama kita, Tuhan taruhkan dalam hati manusia ciptaan baru dan desire, keinginan untuk menyembah, memuji Dia, keinginan untuk melayani, mengasihi Dia. Karena hati kita telah baru, Tuhan beri the desires to obey. Itulah firman Tuhan selalu mengatakan, dan necessity hati yang harus berubah oleh Tuhan, dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengasihi Tuhan daripada hati. Hati yang telah dirubah oleh Tuhan, memuji Allah dengan hati, mencari Tuhan dengan hati, mempercaya Allah dengan hati kita. Amsal 3:5. Trust in the Lord with all your heart. With all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini yang dilakukan Tuhan dalam hati orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus. Kembali bertes kita Amsal 4:23. Jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Above all else, daripada segalanya, guide your heart, for everything you do flows. Nah, semua kita diberi bertanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga hati kita.
Masing-masing kita diberi pertanggung jawab oleh Tuhan menjaga hati kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus dan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan untuk kita supaya kita tahu membawa diri kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan supaya kita menyenangkan Tuhan. So jagalah hati kita. Kita diberi tanggung jawab. Sekali lagi saya ulangi, jagalah hatimu lebih daripada segalanya. Lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Hati kita membuat keputusan, membuat decision, dan membuat juga perancangan, dan juga merendahkan diri hadapan Tuhan, dan hati yang senang, hati yang gembira adalah Tuhan. So hati kita yang kontrol semua aktiviti pergerakan yang dilakukan oleh tubuh kita. Efek our mind, efek our karakter dari hati. Tindakan kita, pikiran kita, decision making daripada hati. Lebih lagi keputusan ikut rencana Tuhan lagi yang kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.